Ya, saya izin record ya teman-teman. Kemudian saya izin untuk share screen. Nah, apakah sudah muncul tayangannya, Bapak Ibu? Sudah. Sudah muncul. Nah, okay. Iya, sudah muncul. Nah, bagi teman-teman tadi yang sudah mengirimkan alamat emailnya, tadi apakah sudah ada email masuk dari Canva, teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah ada. Okay. Dan sudah diklik Sudah untuk masuk sampai Canva. Sudah di bagian akun itu sudah di pojok kanan sini sudah ada tim Siti Amanatul Khairiyah gitu ya, Bu? Aduh, saya nggak lihat. Cuman saya lihatnya di bagian desain langsung blank kosong, nggak ada apa-apa. Oh iya, betul. Karena itu jadi dua akun yang berbeda, Bu, karena yang satu milik pribadi, yang satu masuk di kelas. Ya, tapi tetap aman, Bu Kartika. Nanti ketika di sini bagian akun kita pilih yang akun pribadi, maka kita akan masuk di akun Canva kita yang awal dan desain-desainnya yang sudah kita buat di semua desain kita di sini nanti akan muncul kembali, Bu. Oke. Oke. Nah, teman-teman, karena sepertinya ini teman-teman itu yang sama pertemuan kemarin sepertinya berbeda ya, mungkin yang sama Bu Desi ya. Nah, saya mau tanya, sekarang kita mau belajar bersama dulu yang untuk apa, dan teman-teman di sini sepertinya semua sudah belajar Canva, sudah menggunakan Canva sebelumnya nggih? Sudah. Sedikit. Sudah. Oh iya, alhamdulillah. Nggih. Jadi sama aja Bapak Ibu, di sini yang saya gunakan itu Canva for Education, itu dari Kemdikbud. Nah, dari Kemdikbud memberikan fasilitas yaitu bisa mengakses Canva yang premium secara gratis, yaitu dengan mendaftarkan akun email yang belajar ID itu didaftarkan di Canva for Education. Nah, dan bagi teman-teman tadi yang belum bisa atau belum memiliki akun belajar ID, bisa masuk di kelas Canva. Nah, jadi kita sama-sama bisa mengakses Canva yang premium. Nah, ini kita sharing-sharing ya, ketika kita ingin membuat desain pada halaman beranda ini, kita klik pada pojok kanan atas, kemudian kita klik buat desain. Contohnya di sini kita ingin membuat sebuah presentasi pendidikan. Nah, kemudian kita akan ditampilkan pada halaman kerja, lembar kerja. Apakah sudah nampak, Bapak Ibu? Belum muncul, Mbak. Belum muncul nggih? Terus, Nah, udah. oh sampun. Oh Sudah. iya, ini karena Sudah muncul. share-nya yang tab. Iya. Nah, di sini lembar kerjanya, teman-teman semuanya, pada pojok kiri atas dan ini secara vertikal ke bawah, ini di sini ada template. Nah, template di sini sangat membantu kita untuk membuat presentasi pendidikan. Contohnya kita cari pendidikan. Nah, maka akan muncul banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita dalam membuat desain yang berkaitan tentang pendidikan. Nah, di sini contohnya mengenai silabus program, kemudian mengenai pelajaran. Nah, di sini sangat menarik ya, teman-teman, untuk
anak-anak. Nah, kemudian di bawahnya template itu ada elemen. Nah, pada bagian elemen ini kita bisa mencari elemen-elemen dan gambar-gambar yang berkaitan dengan desain kita. Nah, contohnya tentang buku. Nah, di sini akan muncul banyak elemen yang berkaitan dengan buku. Nah, di sini ada yang tulisannya ketika saya arahkan kursornya, ada yang tulisannya gratis, dan ada yang edu. Nah, pada bagian edu ini, awalnya ketika kita menggunakan Canva yang gratis, maka elemen ini tidak bisa kita gunakan ya teman-teman. Akan tetapi karena kita menggunakan Canva yang for education, maka di sini ada tulisannya edu dan bisa kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di bawahnya elemen di sini ada unggahan. Nah, di sini kita bisa mengunggah bermacam-macam gambar, video maupun audio yang ingin kita masukkan pada desain kita. Nah, bisa kita klik unggah media, kemudian kita pilih materi atau media yang akan kita gunakan. Contohnya di sini saya menggunakan logo SD, kemudian saya pilih. Nah, di sini maka akan proses mengunggah. Nah, kemudian sama halnya yang elemen, cara menggunakannya cukup kita klik satu kali pada gambar ataupun video audio yang ingin kita gunakan, maka akan masuk di halaman kerja di sini. Nah, kemudian pada bawahnya unggahan ada foto. Nah, di sini juga Canva menyediakan ribuan foto Bapak Ibu yang bisa kita gunakan untuk menunjang desain kita. Kemudian di bawahnya lagi ada teks. Nah, tentu tidak luput ya ketika kita ingin membuat sebuah desain, tentu akan ada konten atau isi, ada teksnya. Nah, di sini ada macam-macam jenis juga font yang sudah disediakan oleh Canva, atau kita bisa pilih yang bagian judul. Nah, di sini ketika kita mengklik pada teks, maka bagian atas di sini akan ada editing untuk teks. Nah, di sini kita bisa pilih jenis fontnya. Nah, di sini terlihat ya, tidak jelas tapi samar-samar. Nah, sebagai pengguna Canva Pro, jadi ketika kita menggunakan yang gratis, maka banyak sekali jenis font yang tidak bisa kita akses. Nah, di sini kita sudah bebas menggunakan jenis font yang mana saja, Bapak Ibu. Kemudian, sebagaimana di Word, kita bisa mengubah ukuran fontnya, terus warna, kemudian untuk spasi, jarak huruf, baris, kemudian perataan, efek. Nah, itu juga telah tersedia. Nah, kemudian di bawahnya teks ada audio. Nah, jadi kita bisa menggunakan audio yang kita unggah dari komputer kita ataupun kita ingin mencari audio yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, jadi Canva menyediakan lagu-lagu ataupun background yang bisa menunjang desain kita. Seumpama kita membuat video pembelajaran atau video mengenai produk makanan atau video mengenai jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bawahnya ada video. Nah, contohnya di sini saya kemarin menggunakan beberapa animasi video yang digunakan untuk anak-anak. Nah, jadi di sini Canva sudah menyediakan
banyak sekali video. Nah, contohnya ini animasi video pendidikan. Jadi cukup menarik nih Bapak Ibu ketika kita memberikan penjelasan materi kepada anak, kemudian kita sisipkan video-video yang menarik seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya video ada latar belakang. Nah, ini latar belakang ini untuk background ketika kita membuat desain. Jadi Canva juga sudah menyediakan latar belakang jika kita menginginkannya. Nah, kemudian di bawahnya juga ada logo. Kemudian, nah di sini aplikasi dan integrasi. Jadi kita bisa sambungkan dengan aplikasi yang lainnya seperti Instagram, Google Drive, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu pada bagian kanan atas, pojok kanan atas, di sini bisa ada tanda panah ke bawah. Ini kita mendownload, mengunduh. Nah, kemudian pada titik 3 di sini kita bisa tampilkan atau kita menayangkan dari hasil desain kita. Kemudian kita bisa membagikan, seumpama ini merupakan tugas kepada siswa, kita bisa bagikan ke Google Classroom. Bisa kita ambil tautannya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu di sini tadi pada bagian unduh ada beberapa macam pilihan jenis file yang bisa kita unduh. Yang pertama ada PNG atau yang nanti transparan, kemudian JPEG, kemudian ada PDF standar. Jadi nanti ada cetak PDF. Nah, pada bagian cetak PDF ini kita bisa mengunduh dokumen multi halaman dengan berkualitas tinggi. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya di Corel. Nah, setelah mengenal Canva, ternyata Canva itu bisa membuat desain untuk banner itu di Canva. Nah, dan juga hasilnya nanti tidak akan pecah karena di Canva sudah menyediakan ini fitur untuk jenis filenya yaitu cetak PDF. Nah, ketika kita mencetak desain kita dengan pilihan filenya cetak PDF, maka desain yang kita buat nanti ketika kita print akan menjadi banner, maka gambarnya akan tetap terlihat jelas. Sebagaimana ketika kita mendesain di Corel. Seperti itu. Kemudian untuk halaman juga kita bisa memilah Bapak Ibu. Halamannya bisa kita atur, bisa kita download halaman 1 saja, atau halaman 2, ataupun semua halaman. Tinggal kita klik atau kita centang halaman yang kita butuhkan. Kemudian contohnya ketika di sini ada video. Nah, video ini ada durasinya ya, durasinya 10 detik. Nah, durasinya ini ketika kita klik, maka kita bisa potong. Jadi semacam aplikasi edit video Bapak Ibu, tapi sangat sederhana. Mungkin jika kita biasanya ada yang menggunakan KineMaster ataupun Filmora. Nah, di sini di Canva juga menyediakan untuk edit video, tapi secara sederhana. Nah, ini bisa kita tarik untuk memperpendek durasi videonya. Nah, ini tadi 10 menjadi 5 detik, kemudian kita selesai, kita klik selesai.
Kemudian bisa kita animasikannya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ketika desainnya dalam bentuk gambar, nah ketika ini ada gambar buku, kemudian saya klik, maka akan muncul pada pojok kiri atas, di sini ada pilihan warna. Nah, artinya di sini gambar ini bisa kita edit Bapak Ibu untuk warnanya. Contohnya di warna ini kita ganti. Nah, sudah berubah nggih? Di sini bisa kita ganti juga warnanya. Nah, kemudian pada bagian edit gambar, juga bisa kita edit sesuai dengan fitur yang sudah disediakan oleh Canva. Kemudian ada pangkas. Nah, pangkas ini kita pangkas gambarnya Bapak Ibu kayak crop itu. Nah, bisa kita perkecil atau kita geser bagian gambar yang mana yang akan kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, apabila kita ingin mengurungkan tadi editan kita klik yang sini ya teman-teman. Nah, urungkan. Kemudian contohnya di sini ada 2 gambar. Saya tambahkan gambar satu lagi. Contohnya ada 2 buku. Nah, seperti ini. Nah, buku ini saya menginginkan ada di bawahnya buku yang satunya. Nah, posisinya kita bisa atur Bapak Ibu, yaitu dengan cara klik pada pojok kanan atas, kemudian kita klik mundur. Nah, maka akan berada di belakang buku yang di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk gambar juga kita bisa atur untuk transparansinya. Nah, pada gambar yang titik-titik yang banyak ini, kita klik, kemudian kita geser ke kanan dan ke kiri, sesuai dengan keinginan kita untuk tingkat transparansinya. Nah, jika tingkat transparansinya ingin lebih tinggi, maka angkanya kita rendahkan. Nah, contohnya seperti ini, seperti watermark. Ya, mungkin sampai pengenalan fitur-fitur di sini, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Mbak Ama, saya belum pernah nyoba pakai laptop sih, Ya. baru tanpa HP. Saya mungkin belum gambarannya belum ini ya, belum jelas banget karena saya pakai Canva pakai HP, nggak pakai laptop. Oh iya. Belum pernah nyoba yang pakai laptop gitu. Mungkin nanti bisa dicoba pakai laptop. Oh iya. Kira-kira sama saja, Bu. Kita pakai HP sama laptop, cuma mungkin penempatannya, fitur-fiturnya memang agak berbeda.
Kalau di HP kan biasanya untuk menambahkan elemen, kemudian teks itu pada tanda plus gitu ya, Bu? Iya, tanda plus. Tanda plus, iya. Ya, baik Bu Ohaski, kemudian dari teman-teman yang lain atau mungkin ingin menambahkan Bu Kartika? Aduh, saya tadi ketendang ya Mbak, baru masuk lagi. Alah ya, nggih Bu. Kemudian dari Pak Yaya mungkin ingin menambahkan terlebih dahulu, Pak Yaya. Saya ini terus terang belum familiar dengan Canva. Soalnya kalau desain-desain pakai Corel. Kemarin Oh, nyoba pakai Canva mau bikin banner tuh kok resolusinya ini ya kurang, apa saya yang belum tahu. Kan cetak banner besar ukuran 4x2 itu kalau nggih. akhirnya kembali lagi ke Corel. Mau Oh, nyoba Canva sebenarnya. Itu gimana atau ngatur, kalau di Corel kan Pakai yang filenya besar ada 20 mega atau berapa itu. Kalau di Canva kok hasilnya kecil 115 kilobyte. Jadi kalau dicetak banner pecah. Itu ada oh, pengaturan ya di Canva ya. kalau di Canva itu di bagian sini, Pak, ini ada ubah ukuran. Kemudian nanti kita bisa pilih yang bagian banner. Iya, sudah pilih itu kemarin. Cuman yang bagian finishingnya itu Oh, kok hasilnya kok tetap nggak bisa sebesar Corel apa filenya. nggih. Kemarin saya nyoba, Pak, ukuran 4x2. Itu alhamdulillah hasilnya bagus. Kemarin pakai yang pilihannya yang cetak banner itu. Di menu harusnya bagian pakai yang mana anu Bu pakai ininya? print PDF tuh ininya Pak Yoyo. Nah, itu pada bagian unduh di sini, Pak, sudah, Unduh ya. nggih. Kemudian kita pilihnya jenis filenya cetak PDF. Sebentar, ini masih loading. Nah, ini Pak, yang bagian cetak PDF. Itu nanti keluarnya bentuk ekstensinya PDF atau Iya, Pak. JPEG atau PNG atau CDR mungkin. PDF, Pak. Oh, PDF ya. Nggih. Dan kemarin saya coba langsung masukkan di percetakan itu dan saya tanyakan apakah gambarnya ada yang rusak atau kurang jelas jika dicetak dalam ukuran yang besar. Enggak, Mbak, aman gitu. Dan Langsung kemarin cetak gitu ya di iya, printing. langsung dicetak nggih. Kalau Iya, kan belum jenengan kemarin terbiasa. pakai pas ngunduhnya dalam format apa, Pak? Kan buat desain terus habis itu kan pilih banner ukuran customnya kan Iya, ukuran 200 cm kali 400 ada dimensinya itu. iya ada. Itu sudah dipilih, sudah saya pilih sudah 2 kali 4 meter lah pokoknya. Nggih. Terus sudah ngedit selesai, pas saya pindah save kok jadinya kecil, jadi kan mau dicetak akhirnya nggak jadi. Eh, Oh, mungkin apa dalam JPEG atau apa, Pak, ngunduhnya? Keluarnya JPEG tapi kecil Oh, resolusinya. iya. Nggih, Pak. Berarti nanti bisa dicoba lagi, Pak, untuk nanti pilihan jenis file yang unduhnya yang pakai cetak PDF Oh, ini, cetak Pak. PDF itu ya. Nggih. Karena ini nanti kualitasnya cukup tinggi, Pak. Iya. Nggih. Kalau menu animasikan ini buat apa, Bu ini? Oh ya, ini contohnya ya, Pak. Saya contohkan. Di sini kita membuat beberapa gambar seperti elemen. Contohnya di sini ada
Ini cocoknya untuk ketika kita membuat video, Pak. Jadi, misal ada beberapa gambar. Kemudian di sini ada anak-anak sekolah. Kita tambahkan pohon. Nah, ternyata sinyal saya yang agak terkendala ini, jadi nggak langsung kelihatan. Nah, semisal gambar seperti ini, Pak, kemudian ingin kita download dalam sebuah video, maka bisa kita animasikan, bisa digerakkan. Contohnya seperti ini. Nah, cuma seperti ini, Pak. Oh itu, seperti GIF gitu ya? Iya, seperti GIF dalam durasi ini 5 detik. Jadi kayak semisal bikin desain promosi produk makanan, biasanya kan ada gambar produk makanannya, nanti ada harga atau ada diskon. Nah, biasanya nanti dibuat gerak-gerak seperti ini. Nah, itu bisa pakai animasi ini, Pak. Nah, seperti ini. Tapi di Canva juga ada animasi yang bisa gerak terus seperti stiker. Nah, di sini ada beberapa stiker yang bisa gerak-gerak terus, yang bisa kita gunakan untuk desain. Nah, seperti ini. Nah. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Iya. Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah ada ingin menambahkan atau ingin bertanya? Saya persilakan. Mbak Ama tanya dong. Oke. Kalau kita pakai animasi itu, kita bisa tambahin dengan suara juga nggak ya? Bisa, Bu. Kalau ingin menambahkan langsung di Canva atau kita ngambil dari rekaman kita? Iya, dari rekaman. Jadi kayak misalnya kita mau storytelling gitu kan, mau bikin kayak dongeng misalnya gitu kan, berarti kan
kita bikin Nggih. animasi sama sambil kita ngomong kan ini ceritanya lagi ngapain gitu kan? Iya. Oke, bisa bisa Bu. Caranya yaitu kita klik pada unggahan, kemudian kita unggah media tadi, kita ambil audio yang sudah kita rekam. Contohnya di sini kelas 1. Enggak ada. Nah, jadi contohnya saya sudah mengunggah ya, Bu. Nah, nanti akan muncul di bagian audio di sini. Nah, ini contohnya kemarin yang sudah saya unggah. Nah, kita klik. Nah, di sini proses memasukkan di halaman kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Nah, contohnya seperti itu, Bu. Ini lebih tepatnya kalau nanti kita pakai yang pilihannya langsung ke video. Coba kita masuk ke dosen yang video. Oh, dia ada itunya ya, ada template yang video juga ya? Iya. Dan nanti bisa diedit Bu untuk audionya. Video pembelajaran. Nah, ini masih proses mengunggah, Bu. Jadi yang terunggah baru yang ini, ada warna birunya. Yang biru ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai cara membuat e-book di aplikasi Book Creator. Nah, jadi di sini karena bentuk video ya Bu tadi menyambung dari halaman 1 sampai ke 3. Seperti itu. Ini tadi yang halaman 2. Akan sedikit sharing mengenai cara membuat e-book di aplikasi Book Creator. Langkah yang pertama, Nah, Oke. Oke, seperti itu Bu. Jadi nanti Assalamualaikum warahmatullahi bisa wabarakatuh. kita atur Bu untuk audionya. Bisa juga kita buat di Canva. Nah, itu pada pilihan tiga titik 3 di pojok kanan atas ini, Bu. Kemudian kita pilih yang tampilkan dan rekam. Nah, jadi nanti muncul muka kita. Nah, nanti wajah kita akan terlihat di pojok sini. Oke. Nah, masuk ke studio rekaman. Ini masih proses loading. Nah, di sini kita mengatur kamera dan mikrofonnya. Oke, bisa tanpa kamera, bisa nggak bisa. Ini karena sedang saya gunakan untuk Google Meet Ini sepertinya, bisa Bu. dipakai. Oke, jadinya di sini nggak mau muncul. Oh, bisa. Itu muncul. Ternyata bisa. Oh, iya. Nah, di sini kemudian kita klik untuk mulai merekam.
Mm-mm. Nah, jadi di bagian ini, nah hanya merekam pada screen ini saja. Jadi di persegi panjang ini Ibu nanti yang terekam. Mm-mm. Jadi kayak kita Yang merah menjelaskan itu nanti, ya. iya, dan wajah kita muncul di pojok sini seperti ini. Nah, ini durasinya. Kemudian kita bisa klik jeda ataupun kita langsung akhiri rekaman. Nah, seperti ini. Ini proses mengunggah rekamannya. Ya, hampir selesai. Nah, di sini bisa kita simpan, kita batalkan atau bisa kita simpan atau kita unduh ya. Nah, jadi seperti itu Bu, nanti ketika sudah diunduh, berarti nanti rekaman beserta tampilan wajah kita akan muncul seperti tadi Bu. Oke. Jadi kayak pembaca berita ya. Iya, keluar. Tapi kalau semisal kita tanpa kamera, maka cukup suaranya aja Bu. Nggak ada. Ya, Oke. Karena ya, itu ya, tadi ya, ya. kayak memunculkan kamera, jadi terlihat orangnya. Oke. Tapi kalau Oke, untuk terima kasih. sama-sama Bu, untuk video pembelajaran kayaknya lebih memudahkan, lebih simpel Bu, langsung ada penjelasannya, ada muka dari Bu Guru atau Pak Gurunya. Seperti itu. Ini Bu Kartika, seperti itu Bu. Mungkin dari Ya, terima teman-teman kasih. yang lain. Oke. Enggak, otakah Bu Kartika ada yang saya terlewat Bu, ingin menambahkan? Saya persilahkan Bu Kartika. Kenapa Mbak? Jika saya tadi yang ada yang kurang, monggo Bu Kartika bisa menambahi atau menambahkan. Justru saya belum pernah coba yang video ini. Biasanya bikinnya cuman bikin brosur sama flyer aja sih Mbak. Nggih Bu. Ini video-video singkat bisa diedit juga Bu, kayak jadi edit video tapi cuma sederhana tadi. Kita cuma bisa ngedit durasi video, durasi audionya, seperti itu. Okay. Iya. Kalau ini saya taunya cuman bisanya bisa ngambil ada suara gitu. Saya nggak tahu kalau ini baru nih, saya tahu bahwa bisa langsung ngerekam, langsung muka kita muncul nih, saya baru tahu ini. Oke. Jadi termudahkan ya Bu. Ya langsung bisa ngerekam. Jadi tidak perlu ngerekam dulu, nanti baru dimasukkan. Nah, ini langsung Iya, jadi durasinya juga kita bisa langsung atur. Kalau ngerekam dulu kan tau nggak kepanjangan atau kependekan. Oh iya, betul Bu. Oke. Oke, Bu Kartika, terima kasih. Monggo teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Mbak Ama tanya ya. Oke, Bu Ana. Kalau saya nggak, tadi telan Mbak ada. Oke, nggak apa-apa Bu. Kalau saya ngedit itu kok senangnya pakai KineMaster ya. Kan itu bisa ditepatin waktunya gitu. Kalau di Canva bisa nggak itu Mbak? Misalnya tadi udah buat animasi pakai suara, terus panjang pendeknya itu gambarnya munculnya sama suara kan harusnya sama gitu. Kalau di KineMaster kan enak, bisa pas-pasin gitu loh.
Itu Mbak. Nggih, Bu. Terus yang muka tadi gimana Mbak untuk menampilkan wajah? Maaf, Oh iya, bisa diulangi lagi? ini pada halaman kerja di sini kan Bu Ana, kemudian pada pojok kanan atas ada 3 titik, titik 3. Yang benar 3 titik apa titik 3. Nah, ini bisa kita klik pada titik 3 ini, kemudian kita pilih yang bagian bagikan, kita pilih yang tampilkan dan rekam. Nah, sepertinya karena sudah digunakan tadi, coba saya pakai yang video lain. Nah, contohnya ini. Kita klik titik 3, kemudian tampilkan dan rekam. Nah, nanti kalau sudah muncul, kita klik masuk ke studio rekaman, Mbak Ana. Nah, ini lagi proses menyiapkan kamera sama mikrofon kita. Nah, di sini, nah kita atur ya ukuran apa posisi kita sudah di tengah atau belum. Nah, seperti ini sepertinya kurang menengah. Nah, kalau sudah muncul, jika kita ingin menginginkan muka kita terlihat, nah nanti juga bisa juga kita tanpa kamera. Nah, kemudian kita klik. Nah, kalau tanpa kamera nanti yang muncul di rekaman cuma rekaman suara kita aja, Bu. Tapi kalau kita klik yang bagian menggunakan video, maka nanti tampilan dari muka kita akan terlihat di rekaman itu. Nah, jika sudah, maka kita klik mulai merekam. Nah, di sini sudah mulai nggih untuk rekamannya. Nah, di sini di pojok kiri atas itu detikannya, kemudian di sini slide-nya. Nah, ini contohnya, ini slide 1. Kita tinggal menyampaikan atau menarasikan dari tayangan pada slide 1, kemudian jika dirasa sudah cukup, kita pada panah di bagian kanan ini kita geser. Nah, kita jelaskan pada slide yang 2. Yang 2 ini kita jelaskan, jika sudah kita lanjutkan di slide yang selanjutnya. Nah, sama kita ulangi seperti ini. Jika sudah selesai, maka kita klik akhiri rekaman. Nah, di sini proses mengunggah rekaman kita. Nah, ini cukup lama nggih, Bu. Padahal cuma berapa detik. Nah, nanti jika rekaman kita sudah terunggah, maka kita tinggal bisa simpan atau juga bisa langsung kita unduh. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita batalkan atau kita buang, kemudian kita simpan dan keluar, ataupun kita unduh. Jadi nanti bentuknya video sama suara ya? Gambar kita, foto kita sama suara kita? Iya. Sama nanti juga semisal slide-nya tadi sudah ke slide yang halaman 2, nanti juga akan masuk ke slide kedua. Jadi kayak video kita jelasin gitu, Bu. Misalnya ya Mbak, itu kan kalau presentasi kan banyak yang mau dibicarakan, misalnya kan itu kata-katanya banyak gitu. Itu untuk memperpanjang waktunya itu kita atur bisa itu atau gimana? Bisa, Bu. Maksudnya satu paragraf full
full apa itu kalimat gitu loh, Mbak. Ya Oke. sih. Berarti pada bagian yang rekaman tadi kan Bu Ana? Ya. Yang bagian Jadi rekaman anu, tadi. Mbak, Itu yang bisa kita maksudnya bukan yang rekaman atau yang bagian sini? yang bagian gambar itu kan ada tulisan banyak. Nah, kita kan mau Oke, munculkan foto kita sama suara kita. Nah, kalau oke. mau ganti slide kan cepet. Nah, terus solusinya seperti apa? Apa harus me apa itu melambatkan itu atau gimana gitu apa gimana Oke, gitu loh, Mbak? Apa per slide-slide per paragraf-paragraf gitu loh maksudnya. oke. Kalau yang tadi yang di rekaman itu karena kita bisa menghandle untuk pergantian slide-nya, Bu. Jadi kan ketika kita yang mengklik untuk apakah ini sudah waktunya kita masuk ke slide kedua atau belum, itu kan kita yang mengklik. Jadi bukan durasi dari slide pertama, tapi kita misal kita sudah cukup untuk menjelaskan, menerangkan dari isi slide yang pertama, baru kita klik beralih ke slide 2. Jadi sepertinya tetap bisa, Bu, untuk durasinya bisa kita sesuaikan Ya. dengan kebutuhan kita. Ya. Kan Iya, kalau ini video animasi, kalau yang presentasi itu loh, Mbak. Kan kayak iya, PPT itu kan. iya. Bisa, Bu. Hmm. Karena yang bagian tadi kan kita yang mengklik kan, kita pindah atau belumnya kan dari kita. Iya. Oh, Jadi bukan tidak berbentuk video, jadi klik-klik tergantung kita. iya, tergantung kita, Bu. Hmm. Karena di sini Iya, ya. tadi kan dalam bentuk gambar juga. Ini sebenarnya dalam bentuk Mm-mm. gambar. Meskipun ini kita animasikan tadi dalam seperti GIF 5 detik, tapi kan pada rekaman tadi ternyata dia tidak berubah, tidak berganti ke slide berikutnya sebelum kita klik yang tanda panah tadi, Bu. Jadi kita yang menyesuaikan dengan kebutuhan Oh, kita. ya, Oke. ya, ya. Jadi Belum bisa. pernah nyoba, Mbak, kalau yang itu. Oke. Di sana. Makasih ya, Mbak ya. Oke, sama-sama Bu Ana. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan Ibu, Bapak, atau Mas, Mbak? Kalau untuk yang pro Oke, Pak. bayarnya berapa, Mbak? Ini kalau saya pakainya yang Pro, yang dari Kemdikbud, itu yang Canva for Education, itu karena sudah difasilitasi oleh Kemdikbud, jadi gratis, Pak. Tadi yang di-share saya pakai akun yang Oh, didaftar di grup itu ada yang beberapa fitur yang nggak bisa diakses harus pro. oh enggak. Yang mana, Pak? Yang dari Tadi yang di grup sahabat itu kan ada yang daftarkan email. Terus masuk pakai email itu ada beberapa template atau desain yang ini nggak free. oh, berarti itu belum masuk yang Pro ya, Pak? Iya. Beliau. Gimana caranya kalau yang pro? Untuk bisa masuknya ke Pro atau yang biayanya, Pak? Yang Kalau yang yang daftar di grup sahabat tuh gimana maksudnya itu? oh, yang di grup sahabat yang teman-teman itu ya? Ya itu Yang saya daftarkan tadi nggih untuk iya. list. Nah, itu jadi ini, Pak, coba di sini saya pernah sini saya ambil, materi di slide ini nggih, Pak. Iya. Nah, jadi, teman-teman yang tadi saya minta untuk, menge-share akun Email ya. emailnya, itu nanti saya masukkan di kelas Canva saya, Pak. Nah, itu kita di sini.
Jadi kan Canva itu ada yang free dan ada yang pro. Nah, di sini kita bisa mengakses Canva yang pro tapi dengan Canva for Education yang sudah difasilitasi oleh Kemdikbud. Nah, kemudian untuk caranya kok bisa mengakses yang Canva yang pro, itu kita mendaftarkan akun Canva for Education. Nah, ini nih bagi pendidik, Pak. Bagi pendidik itu kita diberi akun belajar.id, kemudian yang sekolah SCHID ataupun yang madrasah itu madrasah.id. Nah, kita mendaftarkan akun yang dari pemerintah itu yang belajar.id. Contohnya Siti, kalau saya Siti Khairiyah 37 @belajar.sd @guru.sd.belajar.id. Nah, itu kita daftarkan akunnya kita, kemudian kita men-scan ASN atau SK pendidik itu dalam form BG, kemudian kita mengakses situs Canva for Education. Nah, bagi Bapak Ibu pendidik, bagaimana cara mendapatkan akun Belajar ID, yaitu yang bisa mengakses, yang mengunduh akun Belajar ID itu dari operator sekolah. Nah, mengaksesnya pada laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kemudian bisa kita klik yang unduh akun pada pilih PTK. Nah, itu. Kemudian untuk kelebihannya, itu ya seperti tadi yang kita mengeliskan nama akun itu, kita bisa menambah kelas atau tim. Jadi bisa salah satu orang itu yang memiliki Canva Pro yang dari kementerian yang education itu bisa membuat kelas dan bisa mengundang seperti peserta yang lain yang dia tidak pro diundang di dalam kelas, maka peserta yang ada di kelas tersebut maka semuanya bisa mengakses Canva yang pro, Pak. Kemudian bisa mengakses 3 juta foto dan ilustrasi premium, bisa mengakses 60.000 template dan 750 font premium, bisa banyak tadi stok video, bisa download animasi atau MP4, dan bisa download dalam format tanpa latar belakang atau yang format JPG, PNG. Nah, contohnya di sini Canva for Education. Nah, nanti kita masuknya kalau ingin mendaftarkan secara langsung untuk Canva yang pro lewat Canva for Education, kita nanti sign up-nya lewat sini yang Canva for Education. Nah, untuk teman-teman yang tadi itu saya masukkannya lewat di bagian kelas ini, Pak. Jadi ada kelas, kemudian ada tim. Nah, di sini tim Siti Amanatul Khairiyah, maka di sini ada orang. Pada bagian orang di sini ada bagian untuk masukkan alamat email. Nah, jadi di sini email-email dari teman-teman tadi saya undang melalui Canva di bagian sini. Nah, kemudian nanti kirim undangan, maka nanti ada email masuk dari Canva untuk bergabung ke kelas. Nah, kemudian siapa saja anggota yang sudah masuk? Di sini ada 100 orang dan di sini sudah ada beberapa orang atau peserta yang sudah masuk. Nah, di sini terlihat semuanya. Kemudian ada juga yang sudah diundang, tetapi belum masuk, ini juga terlihat siapa saja emailnya. Nah, jadi begitu Pak Yoyo
Masnya sudah terjawab belum, Pak? Mungkin yang dimaksud bapaknya itu kalau beli Canva Pro gimana gitu kali ya? Atau sudah terinclude di Canva-nya Mbak Ama? Kalau yang Canva Pro yang biasa, yang bukan for education, saya kurang tahu, Bu, itu berapa ratus ribu untuk per bulannya. Karena saya dari Bu awal, Ana, kalau untuk yang Canva Pro yang biasa, yang bukan for education itu setahu saya 75.000 per bulan, Bu. Tapi kalau tahunan bisa lebih murah, hanya 500.000. nah itu sudah Oh, terjawab, Bu. Kalau mahal yang ya. Saya Kalau ikut. yang buat education kan karena difasilitasi oleh pemerintah, jadi bisa bukanya mungkin hanya yang untuk pendidikan, benar-benar untuk pendidikan, bukan untuk yang komersial ya. Jadi ada beberapa yang masih nggak bisa dibuka. Oh. Kalau saya ikut yang e-template itu cuma 50.000 per 7,5 tahun. Murah Tapi banget ya. saya udah gabung dulu. Bayarnya dulu 300 gitu. Jadi ini di awal 300 terus Oh, tiap 7 bulan tiap 6 bulan 50. itu untuk pakai Canva. Iya, Canva. Tapi saya udah dulu di awal itu bayar 300. Jadi ini nambah gitu. Cuma 50 itu per 6 bulan. Murah ya. Iya, murah. lumayan ya, Bu. Nanti lumayan kalau punyanya Mbak Ama ini juga lumayan gratis. Nggih, tapi ya mungkin banyak keterbatasan juga ya karena khusus untuk pendidikan itu ya, Bu. Ya tapi lumayan Mbak, daripada kalau nggak pakai sama sekali, kita kan nggak ada, kalau yang cuman yang benar-benar free ya kan nggak ada tambahannya. Oke. Seperti yang untuk eh, elemen-elemen tadi nggih, itu cukup membantu. Apa Mbak, kita kan terbatas juga, nggak semuanya digunakan juga Mbak, meskipun pro juga. Paling ya kalau nggak bisa ya cari yang nggak pro. Ya. Pasti nggak digunakan semua. Jadi itu nggak apa-apa ya, misalnya kan saya udah punya Nggih, eh, yang lain gabung sama Mbak punya ini Mbak Ama boleh boleh nggih, Bu. Jadi dengan nanti email yang sama. nggih. Jadi Dulu nanti kayaknya udah ya Mbak yang udah sudah pernah gabung. pernah masuk juga Pernah, nggih, Bu? iya pernah kirim Oh iya. email ke Mbak Ama. Nggih. Nanti Tapi di emailnya sama ya, Bu? Bu Ana. sama, iya sama kayak yang dulu. Nggih, berarti sama, Bu, tetepan. Oh, Masuk nggih. cuma timnya Ama gitu ya, Mbak Ama gitu ya. Nggih. Tadi Seperti kemarin siapa? juga sama, Bu. Ah ya, Nggih. ya makasih Mbak. Nggih, sami-sami, Bu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Jadi sepertinya kalau Bapak Ibu saya yakin sudah bisa semua nggih untuk mendesainnya. Jadi tidak perlu latihan untuk membuat desainnya. Tadi yang klik gabung kelas itu udah otomatis masuk ya, Mbak Ama? Klik Nggih, gabung kelas di itu email yang Mbak Ama kirim. nggih. Klik gabung kelas, nanti langsung diarahkan ke masuk di Canva-nya nggih, Bu? Tadi. Iya, tadi langsung masuk Canva tapi terus langsung masuk Zoom sini kan. Jadi belum lihat lagi saya. Nggih. Nanti bisa ngeceknya di ini, Bu. Pada bagian akun, di sini bagian pojok kanan atas. Nah, kalau yang dapat Ibu nanti ada, kalau sudah masuk ada tulisannya di sini tim Siti Amanatul Khairiyah. Ada tulisannya tim Siti Amanatul Khairiyah dan pribadi. Nah, jadi nanti ketika kita ingin mendesain yang Canva Pro, yang pendidikan, nanti bisa klik yang bagian tim gitu, Bu. Begitu ya. Oke. Jadi kalau sudah masuk, tapi insya Allah kalau sudah klik gabung, itu langsung masuk di kelas, Bu. Oh ya, otomatis berarti ya. Oke.
Mbak mau tanya lagi. Nggih, Bu. Kan gini Mbak, misalnya kan saya apa ikutnya pro terus habis. Terus udah terlanjur buat di itu tim yang satunya. Nah, saya kan terus ikut ke tim satunya lagi lah. Caranya memindah desain yang udah dibuat itu pakai apa sih, Mbak? Oh, nggih. Kemarin nggak bisa ya aku salin gitu. Oh, ini Bu, kalau kemarin saya coba itu saya copy, Bu. Contohnya nggih di sini. Ini saya kecilkan terlebih dahulu. Sudah terlihat nggih Bu ini yang Canva for Education-nya? Ya, sudah. Oke. Nah, ini di bagian halaman di sini Bu yang slide kedua di sini saya Ctrl C. Kemudian saya masuk di halaman lembar baru. Kemudian saya Ctrl V. Dia mau keluar tidak. Kalau kemarin saya coba itu bisa masuk. Nah, di sini Bu, dia langsung tercopy. Tapi udah pindah ke tim yang lain. Oke. Ini Ya. kalau ini bukan tim yang lain Bu, mestinya di halaman kerja beda. Oh, itu yang tim lain itu, Mbak. Gimana kalau yang tim lain? Kan udah habis masa pronya. Nah, saya beli yang baru itu kan nggak bisa Iya. keunduh karena kan terlanjur saya pakai yang pro gitu loh. Oke. Jadinya Kalau nggak itu bisa Bu, saya belum pernah mengalami itu. Tapi kalau semisal kalau ingin mengcopy itu tadi, kalau mungkin tidak ada iya. masalah sih. Tapi kalau yang itu habis, Ya itu terus iya. Mungkin bisa saya pakai tanya itu Bu suruh Ana, salin pakai sharing. link gitu loh. Gimana, Bu? Mungkin bisa pakai pakai di sharing, jadi apa di copy linknya lalu di sharing. Cuman saya nggak tahu juga sih caranya gimana. Tapi saya ada beberapa temen yang mereka kasih link ke saya, jadi saya bisa buka desain mereka dan bisa save di lembar kerja saya sendiri. Ya. Cuman saya Itu masih belum tahu masalahnya. caranya. Ya. Ya masalahnya itu loh tadi loh Bu, saya udah terlanjur buat tapi udah pakai yang pro padahal udah habis. Istilahnya saya harus bayar dulu gitu loh. Jadi nggak bisa keunduh. Iya, seharusnya sih bisa. Jadi harus Bisa ulang kalau di lagi. sharing harusnya bisa. Tapi Karena kalau sudah habis masa bakunya. kalau dibagikan kayak tadi di-share itu juga bisa nggak Bu? Nggak bisa Mbak. Oh, nggak bisa ya karena Nggak bisa kalau itu. berarti sepertinya memang Harus bayar dulu. belum Kayaknya bisa. harus bayar Oh, dulu gitu loh. akunnya sudah ke-lock duluan ya karena belum bayar. Iya. Kan maksudnya udah capek-capek buat terus lalu gitu loh. Sebel gitu. Saya pikir bisa akses kedua-duanya, tapi ibu mau pindahin karena udah mau habis, nggak mau perpanjang, ibu mau pindahin sebelum habis. Ternyata udah keburu habis duluan ya Bu ya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau habis, makanya saya klik aja. Ternyata udah habis, sudah terlanjur itu pakai yang pro gitu. Udah terlanjur buat, suruh bayar. Berarti tetap nggak bisa ya kalau memang belum bayar sebulan dulu aja Bu buat mindahin. Udah terlanjur terus kan beli yang ke tim yang lain itu bayar 50 tadi. Gitu ceritanya. Sayang banget Bu. Dulu saya juga sebelum pakai yang pro ini, saya beberapa kali buat desain
Itu saya pakai yang Pro ternyata udah jadi, nggak bisa diunduh karena Pro itu. Jadi kayaknya Oh ya makanya itu. Boleh jam-jam Mbak ya? iya, ngeditnya berjam-jam ternyata nggak bisa terunduh. Jadi Iya, berasa Mbak Ama, saya pernah pakai template yang Pro. Terus waktu mau saya unduh itu kan memang dia muncul ada harus bayar gitu kan kalau mau ngunduh kan. Tapi Iya. ada kadang-kadang ada pilihan juga save sebagai draft. Maksudnya cuman cuman apa ya kalau Lihat. draft itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi saya pakai yang itu save as draft itu bisa muncul. Jadi tetap tetap ada gitu. Cuman saya nggak tahu apa efeknya apa. Tapi selama ini sih saya lihat Oke. fine-fine aja sih saya pakai save as draft itu. Bisa diedit atau cuma lihat Bisa, aja? Oh bisa deh. bisa diedit. Tapi kan ininya biasanya kalau yang pro itu kita bisa edit tapi pas mau nge-save kan kita harus bayar, Bu. Iya Mau kita makanya itu. unduh itu kan kita harus bayar kan. Bayar yang itu yang kita pakai pro-nya Nah, itu. betul. Nah, saya biasanya ngetrik-triknya itu saya simpennya save as draft itu. Biasanya ada pilihan di bawah tuh ada save as draft. Nah, itu saya biasanya pakai pilihan itu tetap bisa ngunduh gitu dan nggak ada misalnya terus warnanya blur atau apa. Enggak, tetap bagus hasilnya juga. Oh iya. Apa tadi, Bu? Save as Kenapa? Draft. draft. Oh, Draft save itu as apa ya? draft. Maksudnya kayak apa sih kalau bahasa Indonesia draft rencana ya? Apa ya namanya? Draft. Oh, save as draft. Iya, betul. Ada Coba nanti tak cari. Rancangan. trik bagus, Bu. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak muncul itu. Jadi nggak tahu mungkin apa yang bayarnya murah-murah masih bisa itu, tapi kalau yang mahal nggak bisa. Tapi beberapa ada yang bisa di save as draft itu. Ya ya. Ya nanti tak lihat dulu. Sayang Iya, ya. lumayan Desain bisa pakai pro tapi nggak bayar. Ada trik situ, iya. Bu Kartika. Iya. Monggo teman-teman yang lain ingin sharing, saya persilakan. Mungkin Bu Kartika juga di sini sudah lama menggunakan Canva. Banyak sekali pengalamannya nggih, Bu? Belum, Mbak, belum lama. Bu, monggo Ibu jika ingin sharing-sharing, Bu. Saya persilakan, Bu Kartika. Saya mah tergantung pertanyaan aja, Mbak. Kalau ada yang tanya baru saya ini. Kalau saya tahu jawabannya. Kan kita kadang udah pakai yang apa namanya desain dari Canva, pakai desain orang-orang itu ya. Nah itu ada lisensinya nggak sih? Misal kayak udah pertanyaan kemarin tapi lupa jawabannya kemarin apa. Kalau Nanti di YouTube ada itu nggak kayak warning gitu. Coba beberapa kali itu tetap aman, Bu. Jadi pas tidak kena copyright, alhamdulillah. Tapi juga belum tahu besok kalau misal mau monetis, pas mau monetasi itu apakah nanti tetap sama juga tidak kena copyright atau kena juga. Tapi sejauh ini aman, Bu. Dan mungkin kalau di sini yang sudah subscribernya sudah banyak, sudah diuangkan, mungkin ada yang ingin berbagi ilmu, pengalaman yang desain-desainnya di Canva, Ibu. Mau nanya, biasanya jenis konten apa ya yang bisa dipakai buat itu apa? Buat kayak YouTube gitu dari Canva. Contoh jenis konten yang gimana gitu. Kalau kayak saya kan basicnya kayak kue gitu, oleh-oleh gitu. Itu bikin apa namanya? Bikin konten yang menarik. Bisa nggak itu? Kayak misalkan jenis kue buah durian gitu-gitu, buah durian sama apa gitu diperpadukan, bisa nggak gitu konten-konten kayak gitu? Ini nggih, Bu. Itu untuk semisal poster-posternya,
Brosur itu bagus Bu dibuat di Canva. Contohnya di sini kita buat untuk semisal dalam formatnya kiriman Instagram gitu. Misal kita bisa memasang dari foto-foto produk makanan kita, Bu. Biar nanti lebih menarik. Misal di sini kita cari template-nya makanan. Nah, seperti ini, Bu. Mohon maaf dengan Bu siapa tadi? Bu Haski. Anissa. Oh, Bu Anissa, nggih. Nggih, Bu Anissa, kita bisa memasang produk-produk kita, Bu. Misal seperti ini. Nah, nanti biar menarik pelanggan. Atau enggak, kalau ingin kita masukkan di YouTube, itu nanti bisa produk makanan kita dibuat video, kemudian kita pilih yang bagian video tadi. Nah, nanti kita tambahin untuk elemennya, nanti dipercantik gitu Bu videonya. Dipercantik dengan desain-desain di Canva. Bisa dijadiin pilihan ya kayak gitu ya. Oke. Nah, contohnya ini tadi kan ada gambar makanan. Nah, ini semisal kita hapus, kita masukkan gambar makanannya kita. Contohnya ini guys, seumpama ini gambar produk makanannya Bu Anissa. Nah, seperti ini. Terus dikasih, oh ternyata dapat diskon 20%. Terus kita animasikan. Nah, biar menarik. Nah, contohnya seperti ini, Bu. Nanti bisa, kalau misal ini satu produk, satu jenis makanan, nanti ada tambahan lagi. Nanti kalau digabung-gabung kan menjadi satu video. Jadi kayak video pengenalan dari produk makanannya. Durasinya dibatasi nggak ya, Mbak? Untuk durasinya kita bisa tambahkan, Bu. Nah, di sini kan untuk pengaturan waktu, misalnya tadi 5 detik. Nah, ini kita bisa geser ke kanan. Nah, semisal ini bisa maksimal 30 detik. Kemudian kita ganti. Nah, ternyata di sini untuk semisal gambar-gambar itu bisa kita animasikan atau kita bisa bikin sebuah video itu dalam durasi masing-masing gambar itu 30 detik, Bu. Nah, di sini. Oh iya, digabung-gabung berarti ya? Oke, jadi nanti gambar makanan satu dikasih foto makanan, dikasih keterangan, nanti jadi di video, dalam bentuk video jadi 30 detik, kemudian kita tambahkan lagi, nanti digabung-gabung gitu, Bu. Oke. Cuma 30 detik, Mbak, untuk Oke. videonya. Untuk videonya 30 detik kalau kita ngambil yang dari Canva-nya, Bu. Tapi kalau kita ngambil dari unggahan media kita, nanti bisa lebih banyak dari itu. Tapi juga biasanya seperti ini tergantung juga dari gambarnya, gambar yang kita pilih. Coba kalau kita ambil gambar lain itu format-format itu juga ada kan beda, Bu. Ada yang video itu berdurasi 2 menit, 3 menit. Ada yang ini seperti kiriman Instagram, dia lebih pendek.
Karena ini tadi formatnya saya ambil yang dari kiriman Instagram, dan kiriman Instagram itu nanti setiap gambarnya, nah di sini nggih, durasinya 5 detik, kemudian kita bisa maksimalin dalam durasi 30 detik. Nah, coba kita animasikan. Nah, jadi nanti bisa dibuat video seperti ini, Bu Anissa. Misal untuk pengenalan makanan, nah dibuat video pendek-pendek seperti ini. Iya, Mbak Ama. Oke. Atau mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin menambahkan, Bu? Karena jujur saya belum pernah untuk buat promosi makanan. Tapi di Canva itu alhamdulillah banyak sekali template yang tentang makanan, juga banyak, nanti bisa kita edit-edit seperti ini. Kalau itu Mbak, undangan pernikahan itu ada juga ya Mbak ya di Canva? Aku Nggih, tapi belum ada, Bu. terlalu mempelajari. Coba nggih, untuk yang bagian sini ada khusus tidak? Kalau di sini ternyata mungkin khusus untuk pendidikan, Bu. Tapi coba nggih, Bu, kalau untuk formatnya sendiri, untuk ukurannya tidak ada, tidak disediakan oleh yang Canva for Education. Tapi mungkin kalau untuk desainnya itu bisa kita buat. Contohnya kalau undangan pernikahan itu kan sangat umum berkaitan dengan gambar bunga-bunga, nah atau floral, itu juga bisa kita contohkan. Bunga. Nah, mungkin untuk formatnya sendiri tidak ada, Bu. Nanti kalau untuk ukurannya bisa kita ubah ukuran di sini. Untuk lebar dan tingginya kita bisa sesuaikan. Kemudian untuk ukurannya juga dalam bentuk pixel, inci, ataupun sentimeter juga bisa kita sesuaikan. Nah, nanti mungkin dari Canva bisa membantu untuk template-nya, Bu. Ini seperti ini. Biasanya kalau undangan kan berbau dengan bunga-bunga. Coba ada nggak pernikahan? Nggih, ternyata disediakan juga, Bu, untuk kayak format undangan. Nah, seperti Iya. ini. Nggih. Mungkin tidak begitu banyak.
Mungkin seperti itu, Bu. Kalau di Canva ini menyediakan template-templatenya seperti ini untuk undangan pernikahan. Ya, makasih ya Mbak. Oke, sami-sami. Apakah ada lagi, Bu? Mbak Ama mau nanya lagi yang kembali ke yang tadi awal-awal tadi. Saya pernah cetak banner tuh. Ukurannya berapa ya yang biar nggak pecah? Pernah cetak banner agak jelas tapi agak kurang jelas banget sih. Ada ukurannya nggak ya? Kalau di Canva, Bu, kalau di Canva itu sekarang ada untuk mengunduh dalam bentuk yang resolusinya cukup bagus untuk nanti buat banner, itu ada jenis pilihan filenya, Bu. Biar nanti tidak pecah, kita bisa pilih yang cetak PDF ini, Bu. Oh iya. Nanti karena ini dalam bentuk dokumennya berkualitas tinggi, sehingga ketika kita download, itu kemarin saya coba itu ukuran 4 meter kali 2 meter. Alhamdulillah itu bagus banget, Bu. Seperti kayak yang kemarin-kemarin desain di Corel. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi nanti ketika kita sudah selesai mendesain, kemudian kita cetak dalam bentuk cetak PDF, nah nanti langsung dari percetakan itu langsung dicetak dalam bentuk yang PDF itu, Bu. Dan kemarin bagus tidak pecah seperti itu. Karena kemarin ada tapi kalau mungkin kita downloadnya dalam bentuk gambar, itu mungkin bisa jadi pecah, Bu. Jadi poin pentingnya bagian jenis file yang kita unduh itu. Mungkin itu Bu Anissa. Iya Mbak Ama. Kasih. Iya, sami-sami. Apakah masih ada ibu-ibu sebelum mungkin kita cukupkan untuk malam ini? Cukup Mbak. Oke, alhamdulillah. Ibu-ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kesempatan malam hari ini bisa sharing bersama. Alhamdulillah saya dapat ilmu banyak dari Bapak Ibu sekalian pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa memiliki jiwa pembelajar. Amin. Senantiasa. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sharingkan. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Yang saya ketahui baru itu. Mungkin pada lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Nanti bergantian ya Bapak Ibu bisa saling sharing. Terutama Pak Yoyo, Bu Kartika. Besok gantian sharing-sharing. Bu Anissa. Bu Anissa, dan ibu-ibu hebat lainnya, semuanya hebat semua di Bapaknya bidangnya. cuma saya ini, Mbak. Oh iya, cuma jenengan ya Pak. Nanti rekodnya boleh di-share Mbak ini. Nanti saya share Pak. Mungkin itu Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata, perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat. Iya, sama-sama, selamat istirahat, Mbak Ama.